Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radar Pekalongan, channel yang mengedukasi dan menginspirasi pemirsa semua. Pemirsa, kali ini saya akan berdiskusi dengan dua orang guru. Yang pertama, Ibu dosen, Ibu Saidatul Fadilah dari IAIN Wali Songo Semarang, dan yang kedua Ibu Fitri Ulia Dewi. Assalamualaikum Ibu Fadilah dan Ibu Fitri. Waalaikumsalam. Baik, saya geser dulu ke Ibu Saidatul Fadilah. Memiliki praktik baik pembelajaran berbasis mikir dengan literatur circle berbasis infografik dalam mata kuliah extensive listening dan speaking dengan tema toleran. Wah, ini bahasa Inggris ya Bu ya? Ibu bisa dijelaskan Ibu? Bisa Bapak? Oh enggak, bisa dijelaskan. Betul sekali. Mengapa saya memilih tema ini? Karena memang menurut saya untuk generasi milenial itu sudah dengan menggunakan kecanggihan gadget yang mereka miliki itu mereka akan senang jikalau kita sebagai dosen memberikan kesempatan kepada mereka untuk bukan hanya memanfaatkan, tetapi juga memproduksi itu sebagai media pembelajaran di kelas. Nah, kemudian mengapa menggunakan literature circles? Karena dengan menggunakan model pembelajaran tersebut, itu sifatnya kolaboratif, bisa secara berkelompok, katakanlah berempat begitu, kerjakan bersama, juga bisa saling mengoreksi hasil pekerjaan temannya, itu bisa menyimpulkan bersama juga, bisa merefleksi bersama, sehingga kegiatan mikir di dalam pada saat membuat media tersebut itu juga betul. Tampak sekali adanya tahapan-tahapan pada saat mengamati, kemudian tahapan pada saat diskusi atau interaksi gitu, kemudian tahapan mengkomunikasikan hasil bacaannya dan juga merefleksikan sebagai hasil simpulan apa yang bagus, apa yang tidak, kemudian simpulan saya seperti ini bagaimana dengan simpulan teman-teman, semacam itu. Itu Pak. Ibu, bisa disimulasikan Bu, walaupun secara sederhana ya, ketika menggunakan pola ini, misalkan ada 4 mahasiswa, kemudian satu persatu mereka ngapain, kemudian setelah itu ngapain Ibu? Ya, baik Bapak. Untuk minggu pertama, saya menggunakan 2 minggu Bapak. Jadi minggu pertama itu saya mencoba memodelkan bagaimana tugas yang akan mereka lakukan gitu. Jadi saya menayangkan video, dari menayangkan video itu lalu melakukan atau membuat summary-nya gitu. Ya, setelah itu vocab-vocabnya gitu. Jadi difficult word-nya apa atau kata-kata kunci gitu yang mereka bisa menjadi sebuah kata kunci untuk bisa mengingat dan mengembangkan lagi gitu. Kemudian ada juga ada phonetic transcription-nya gitu. Iya, untuk membantu pronunciation-nya, pengucapannya gitu, supaya tidak melenceng, gitu. Jadi mereka juga akan melihat di kamus apabila ada kata-kata yang mereka kira masih lumayan baru gitu. Betul. Kemudian setelah itu juga ada tahapan di mana mereka menyajikan learning experience, pengalaman mempelajari itu apa gitu, seperti itu. Kemudian responnya setelah mengalami itu, kemudian respon mereka itu gimana, apakah seneng gitu, ataukah ternyata setelah kita mengerjakan tugas itu ya kita mengalami sebuah kolaborasi yang bagus gitu, kemudian responnya pengen lagi menerapkan hal yang sama atau media yang sama nantinya pada pembelajaran lainnya sebagai contoh itu, atau mungkin bisa dielaborasi lagi gitu.
Betul. Kebanyakan mereka mendapatkan pengalaman apa Bu yang berbeda dari metode-metode konvensional sehingga mereka misalkan setelah listening saya menjadi lebih clear, apakah secara pronunciation saya juga misalkan menjadi lebih betul gitu kan, mirip-mirip native speaker misalkan, atau misalkan ketika membuat narasi, membuat cerita ini struktur grammarnya jauh lebih baik, atau bagaimana Bu kelebihannya Bu? Iya, begini Bapak, kalau pengakuan mahasiswa ya, kalau pengakuan mahasiswa otomatis fonetik transkripsinya itu sangat membantu untuk lebih hati-hati dalam mengucapkan. Itu pasti gitu, apalagi di dalam satu kelas itu kan ada sekian infografik kan, jadi ada 5 kelompok membuat infografik juga dari teks yang berbeda gitu. Jadi mereka memiliki selain kebahasaan ya, selain dari aspek kebahasaan, mereka juga memiliki pengalaman, oh ternyata toleransi di benua Asia itu semacam ini dikonsepkan, diterapkan, kemudian di benua Afrika seperti ini gitu. Saya memang sengaja tidak menggunakan teks yang dari English speaking country Bapak. Jadi biasanya mahasiswa bahasa Inggris itu sudah agak-agak underestimate dengan teks ya, apakah itu spoken atau written text gitu. Tapi itu spoken sebetulnya. Itu kalau mendengarkan teks yang dari non-English speaking country kan biasanya agak underestimate atau males gitu, males. Padahal sebetulnya konsep yang diusung saat ini sebetulnya global Englishes, jadi menghargai bahasa Inggris sebagai produk dari bahasa yang muncul dari beberapa negara Inggris non-English speaking country gitu. Seperti itu sebetulnya. Otomatis penghargaan ya, menghargai maksudnya bangsa lain, menghargai bangsa lain gitu, menghargai bangsa lain. Itu ada pengalaman itu. Kemudian listeningnya gitu, tentu saja dengan mendengarkan banyak dialek, banyak logat itu, lalu mereka menjadi lebih memiliki kepercayaan diri, juga mempraktekkan bahasa kita sendiri, bahasa yang kita produksi ya dengan bahasa Inggris itu gitu. Jadi kalau selama ini ada anggapan bahwa kalau ngomong bahasa Inggris harus native like begitu. Kalau ada anggapan seperti itu, banyak mahasiswa yang lalu agak pesimis atau malu, atau pada saat menghadapi native itu lalu bahasa yang saya produksi tidak sama dengan native speaker itu gitu. Jadi dengan adanya teks yang memang sengaja kita hadirkan itu adalah teks dari non English speaking country, mereka akhirnya menghargai teks-teks ya, video-video itu yang ada di YouTube itu. Mereka menjadi, oh ya ternyata saya bisa belajar dari YouTube ya, video YouTube yang dibuat oleh mereka yang bukan berasal dari English speaking country saja gitu. Jadi wawasannya akan menjadi semakin luas dan mereka tampaknya juga menjadi lebih percaya diri seperti itu. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa bahasa Inggris yang diajarkan oleh Ibu dengan metode ini itu lebih banyak ke isu-isu aktual, tidak hanya berasal dari Europe atau Amerika, tetapi dari manapun, kemudian menggunakan komunikasi bahasa Inggris walaupun Inggrisnya bukan Western gitu ya, dari manapun, dari Asia, dari Indonesia, bahkan dari Afrika. Sesekali, tidak selalu Bapak, tidak selalu, karena ini temanya kebetulan adalah tolerance. Iya, kebetulan saja temanya adalah tolerance. Betul, artinya dengan tema yang Ibu usung ini memungkinkan English tidak selalu Western dan tidak selalu American, karena toleran ini multikultural gitu ya Bu ya, dari manapun bisa. Baik. Baik Ibu, terima kasih atas paparannya, luar biasa. Sukses selalu buat Ibu. Saya geser ke Ibu Fitri Ulya Dewi dari Semarang dengan
praktik baik mencapai target pembelajaran dengan metode mikir. Bisa diceritakan Ibu bagaimana cara mencapai targetnya Ibu? Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Oke. Kebetulan ini adalah tahun ketiga saya menjadi guru bahasa Inggris, jadi baru 3 tahun mengajar. Dan di tahun pertama saya mengajar masih sebagaimana mestinya gitu di kelas. Kemudian pandemi COVID-19 datang, saya harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian setelah saya sudah mulai nyaman dengan kondisi tersebut, PJJ, dilakukan pembelajaran campuran antara PJJ dan PTM di sekolah saya gitu. Betul. Nah itu jadi PR sendiri buat saya, yang harus menghadapi beberapa situasi seperti itu tadi. Nah kebetulan ini ada Bu Saidatul Fadilah selaku dosen fasilitator untuk saya, terima kasih sekali. Jadi saya dibimbing dan dikenalkan dengan metode mikir. Nah, kemudian metode mikir itu saya boyong di kelas saya implementasikan di kelas saya. Kebetulan salah satunya itu ada materi recount di kelas 8. Ada materi recount di kelas 8. Nah, karena pembelajarannya masih blend, sebelum pembelajaran di kelas itu saya sudah intinya memberikan mereka gambaran, kemudian memberikan mereka bahan belajar seperti itu, Pak. Nah, kemudian bahan-bahan belajar itu memang saya buat sendiri di YouTube channel saya, jadi mereka tuh tertarik seperti itu. Jadi tertarik dan terinspirasi. Jadi kalau misalkan gurunya udah bikin, wah aku juga harus bikin dong, seperti itu. Iya. Nah, diberi beberapa bahan ajar itu, mereka belajar di rumah, kemudian ketemu di sekolah, kemudian saya saksikan lagi, saya tampilkan video di YouTube yang di situ menggunakan teks recount, teks yang menjelaskan tentang perjalanan seperti itu, Pak. Betul. Kemudian setelah itu mereka bekerja dalam kelompok karena ini berarti interaksi. Kemudian mereka melakukan membuat komik strip atau menyusun komik strip seperti itu. Setelah itu mereka memaparkan, ketua kelompok memaparkan dan kelompok lain memberikan feedback seperti itu. Betul. Atau pertanyaan dan lain-lain. Nah, Betul. di sini mewakili komunikasi itu, Kak, mewakili komunikasi dari mikir. Nah, setelah itu mereka diberi worksheet atau lembar kerja supaya pemahaman tentang teks recount-nya itu semakin baik, seperti itu. Nah, setelah selesai semuanya, biasanya anak-anak di kelas 8 itu sangat sulit sekali untuk menghasilkan ketika saya implementasikan mikir ini. Nah, mereka tuh bisa sampai menghasilkan tulisan teks recount tersebut. Nah, kemudian atas saran dari Ibu Saidatul Fadilah itu selaku fasilitator saya menyarankan untuk hasil karya anak-anak itu harus diposting seperti itu. Nah, mereka memposting di media sosialnya mereka supaya tidak hilang. Dan ada rasa kebanggaan tersendiri ketika mereka punya karya seperti itu, Pak. Betul. Ibu Fitri, kemudian di situ bedanya apa Bu sebelum pakai metode mikir dan sesudah pakai metode mikir? Anak-anak itu pasti akan lebih aktif dan semangat belajar, dan target pembelajaran yang saya tulis di RPP itu dapat tercapai dengan maksimal, Pak Ade. Betul. Itu. Baik. Kalau kelihatannya semangat mereka dalam belajar bahasa Inggris kan kebanyakan kita ketika mendengar bahasa Inggris kan agak-agak takut, kemudian saya nggak bisa. Nah, dengan metode ini gimana respon mereka, Ibu? Ya, mereka sangat happy, dijadikan subjek bukan dijadikan objek pembelajaran gitu, Pak. Jadi apapun meskipun salah tetap mencoba, tetap bisa seperti itu. Dan guru juga harus memfasilitasi, misalkan menyediakan sumber belajar yang menarik, kayak kita sendiri yang bikin, kayak gitu. Kemudian lembar kerja yang menarik juga, lembar kerja yang efektif, yang mereka tidak bingung untuk mengaksesnya, seperti itu, Pak. Betul. Kalau dalam evaluasi Ibu, siswa ini yang perlu diperbaiki apanya Bu? Apakah misalkan vocabnya, apakah misalkan keberaniannya untuk mencoba, atau apa Bu untuk membuat bahasa Inggris lebih lancar Bu? Kita juga perlu memperbanyak vocab, Pak, tapi untuk penerapan bahasa Inggris yang digunakan dalam sehari-hari itu juga lebih penting ya, Pak ya.
Ya. Seperti itu. Leksikal digunakan untuk apa, diimplementasikan untuk apa, seperti itu. Kemudian yang menarik lagi dari pembelajaran yang saya lakukan dengan peserta didik saya, mereka kan rata-rata generasi Z ya Pak ya, generasi Z yang nggak bisa dipisahkan dengan tidak bisa dipisahkan dengan gadget gitu. Betul. Dan mereka itu pandai sekali dan cepat sekali ketika diajarin sesuatu. Misalkan ini kemarin itu refleksi yang saya gunakan itu menggunakan mentimeter.com. Oh gitu. Nah, ya, mereka tuh dengan sigap, dengan cepat menguasai seperti itu. Kemudian ketika dikenalkan dengan platform lain seperti Moodle, terus dan lain-lain, Moodle Quizzes, mereka juga dengan cepat menguasai dan semangat seperti itu, Pak. Betul. Jangan-jangan siswanya lebih cepat paham satu malam ya Bu? Atau lebih cepat paham daripada gurunya, gitu nggak Bu? Iya, betul sekali Pak, betul sekali. Juga kenal dengan YouTube, kemudian mengedit video, kemudian pandemi datang ini Pak, sebelumnya nggak tahu Pak. Dan guru ini belajar bareng ya Bu, akhirnya ya Bu ya. Ibu, kalau usaha-usaha lain yang Ibu lakukan agar siswa ini semangat terus belajar bahasa Inggris, motivasi apa Bu yang Ibu berikan kepada mereka sehingga mereka, wah ini saya harus belajar bahasa Inggris nih secara maksimal? Iya, jadi setiap peserta didik itu memiliki motivasi dan minat belajar bahasa Inggris yang berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang nggak suka bahasa Inggris sama sekali, ada yang senang bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Di situ ketika anak-anak yang mungkin minat belajarnya rendah dibanding anak-anak yang lain, atau mungkin pemahamannya agak lambat, seperti itu saya sediakan grup WhatsApp, jadi intensif di situ Pak, didampingi secara intensif. Nanti kita juga melakukan tentunya pendekatan yang berbeda dengan anak-anak yang cepat. Nah, di Tanoto juga kan diajarkan pembelajaran bervariasi, jadi beda-beda. Ada perlakuan yang berbeda untuk anak-anak yang berbeda juga seperti itu. Gitu, Baik, Ibu Fitri, terima kasih. Sukses selalu Ibu. Mudah-mudahan siswanya semakin pintar bahasa Inggrisnya Ibu ya. Baik, ya. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan satu orang dosen dan satu orang guru hebat yang mengampu pelajaran bahasa Inggris. Sangat menarik metode yang mereka lakukan untuk membuat kebiasaan belajar bahasa Inggris dari waktu ke waktu semakin lancar dan semakin menyenangkan. Terima kasih, kita berjumpa dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.